Tahukah kalian ada seorang nabi yang diangkat ke langit saat masih hidup dan tidak pernah merasakan kematian seperti manusia biasa? Nabi yang diberikan ilmu pengetahuan luar biasa hingga mampu menciptakan tulisan pertama di muka bumi. Dialah Nabi Idris alaihi salam, sosok misterius yang kisahnya jarang diungkap namun penuh keajaiban yang membuat kita terpukau. Hari ini, kita akan membongkar seluruh rahasia kehidupan Nabi Idris, dari kelahirannya yang mulia, ilmu-ilmu yang diajarkannya, hingga bagaimana dia diangkat ke langit dan bertemu dengan malaikat maut dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Selamat datang di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran dari para nabi dan rasul. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Baiklah, mari kita mulai perjalanan spiritual kita hari ini dengan menyelami kehidupan luar biasa Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah cucu dari Nabi Syits alaihi salam, putra dari Nabi Adam alaihi salam. Nama aslinya adalah Idris yang dalam bahasa Arab berarti orang yang banyak belajar dan mengajarkan ilmu. Ada juga yang mengatakan nama aslinya adalah Ahnuh atau Enoh dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Beliau lahir di masa ketika manusia mulai tersebar di berbagai penjuru bumi setelah berakhirnya era Nabi Adam dan Nabi Syits. Kelahiran Nabi Idris membawa berkah tersendiri karena pada masa itu, keimanan manusia mulai menurun dan banyak yang mulai lupa akan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam. Sejak kecil, Idris sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Dia sangat gemar belajar dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Setiap ilmu yang diajarkan kepadanya, dia tangkap dengan cepat dan bahkan mampu mengembangkannya lebih jauh. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuat Allah SWT memilihnya sebagai nabi di usia yang masih muda. Ketika diangkat menjadi nabi, Idris mendapat wahyu dan ilmu-ilmu yang sangat tinggi, ilmu-ilmu yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya. Salah satu keistimewaan terbesar Nabi Idris adalah dia adalah manusia pertama yang diajarkan cara menulis oleh Allah SWT. Bayangkan, pada masa itu manusia hanya mengandalkan hafalan dan cerita lisan untuk menyampaikan pengetahuan. Namun Nabi Idris diberi ilham untuk menciptakan tulisan, huruf-huruf yang bisa digunakan untuk merekam ilmu dan pengetahuan. Ini adalah revolusi besar dalam peradaban manusia. Dengan tulisan, ilmu tidak lagi mudah hilang atau berubah, tetapi bisa diwariskan dari generasi ke generasi dengan akurat. Nabi Idris tidak hanya menulis untuk dirinya sendiri. Dia mengajarkan ilmu menulis ini kepada umatnya. Dia mengajarkan mereka cara membuat catatan, cara merekam peristiwa penting, dan cara menjaga ilmu agar tidak punah. Bayangkan betapa berharganya kontribusi ini bagi umat manusia. Tanpa tulisan, kita tidak akan memiliki sejarah, tidak akan memiliki kitab suci, dan tidak akan bisa menyebarkan ilmu pengetahuan seluas sekarang ini. Selain menulis, Nabi Idris juga diberikan ilmu tentang astronomi dan matematika. Dia adalah orang pertama yang mengamati bintang-bintang dan mempelajari pergerakan benda-benda langit. Dia menghitung waktu, membuat kalender, dan memahami sistem tata surya dengan cara yang sangat maju untuk zamannya. Ilmu matematika yang diajarkannya menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa-masa berikutnya. Dia mengajarkan cara menghitung, cara mengukur tanah, dan cara menggunakan angka untuk memecahkan berbagai masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Idris juga dikenal sebagai nabi yang mengajarkan ilmu menjahit pakaian. Sebelum masa beliau, manusia hanya menggunakan kulit binatang atau daun-daunan untuk menutupi tubuh mereka dengan cara yang sangat sederhana. Namun Nabi Idris mengajarkan cara memintal benang, menenun kain, dan menjahit pakaian yang layak. Ini adalah kemajuan besar dalam peradaban karena pakaian yang baik melindungi manusia dari cuaca ekstrim dan juga memberikan rasa kehormatan dan kesopanan. Selain itu, Nabi Idris juga mengajarkan ilmu pertanian dan cara bercocok tanam yang lebih baik. Dia mengajarkan umatnya kapan waktu yang tepat untuk menanam,
cara merawat tanaman, dan cara memanen hasil bumi dengan efisien. Dengan ilmu ini, umat Nabi Idris bisa hidup lebih makmur dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada berburu dan meramu. Namun yang paling penting dari semua ilmu yang diajarkan Nabi Idris adalah ilmu tentang tauhid dan ibadah kepada Allah SWT. Dia menyerukan manusia untuk kembali kepada ajaran yang benar, untuk meninggalkan penyembahan berhala dan berbagai penyimpangan yang mulai muncul. Dia mengajarkan bahwa hanya Allah SWT yang berhak disembah, bahwa hidup ini ada tujuannya, dan bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dakwah Nabi Idris tidaklah mudah. Seperti para nabi lainnya, dia menghadapi tentangan dan penolakan dari sebagian kaumnya. Ada yang mengikutinya dengan setia, namun ada juga yang menolak dan tetap pada kesesatan mereka. Nabi Idris tidak pernah putus asa. Dia terus mengajarkan kebenaran dengan sabar, dengan hikmah, dan dengan teladan yang baik. Kehidupannya sendiri adalah cerminan dari ajaran yang dia sampaikan. Dia hidup sederhana, taat beribadah, dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Allah SWT sangat mencintai Nabi Idris karena ketaatannya yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah SWT memuji Nabi Idris dengan sebutan As-Siddiq yang artinya orang yang sangat jujur dan benar. Ini adalah gelar yang sangat tinggi yang juga diberikan kepada para nabi pilihan. Allah SWT berfirman dalam surah Maryam ayat 19, "Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam kitab ini, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Martabat yang tinggi yang disebutkan dalam ayat ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan ulama. Apa maksud dari martabat yang tinggi tersebut? Inilah bagian yang paling menarik dari kisah Nabi Idris. Menurut banyak riwayat dan tafsir, martabat yang tinggi ini merujuk pada peristiwa pengangkatan Nabi Idris ke langit saat masih hidup. Kisah pengangkatan Nabi Idris dimulai ketika beliau sudah tua dan telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu kepada umatnya. Pada suatu hari, Nabi Idris berdoa kepada Allah SWT dengan permohonan yang sangat istimewa. Dia memohon agar amalannya bisa diangkat langsung ke hadapan Allah dalam keadaan dia masih hidup. Ini adalah permintaan yang sangat unik karena biasanya amalan manusia baru diangkat setelah mereka meninggal. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Idris. Allah SWT memerintahkan salah seorang malaikat yang sangat agung untuk membantu Nabi Idris. Malaikat ini adalah teman dekat Nabi Idris yang seringkali turun untuk mengajarinya berbagai ilmu pengetahuan. Menurut beberapa riwayat, malaikat ini bertanggung jawab atas awan dan hujan. Nabi Idris kemudian meminta kepada malaikat tersebut, "Wahai saudaraku, bisakah engkau membawaku bertemu dengan malaikat maut? Aku ingin bertanya kepadanya tentang kematianku." Permintaan ini membuat malaikat tersebut terkejut karena sangat tidak biasa. Namun karena cintanya kepada Nabi Idris dan karena mengetahui kedudukan tinggi Nabi Idris di sisi Allah, malaikat itu berkata, "Aku akan memohon izin kepada Allah terlebih dahulu." Setelah mendapat izin dari Allah SWT, malaikat tersebut mengangkat Nabi Idris dengan sayapnya yang luar biasa besar dan terbang naik ke langit. Mereka melewati lapisan demi lapisan langit, melewati dunia yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia sebelumnya. Nabi Idris menyaksikan kebesaran ciptaan Allah, keindahan langit-langit yang bertingkat, dan para malaikat yang senantiasa bertasbih memuji Allah SWT. Mereka terbang terus naik hingga mencapai langit keempat. Di sana, malaikat tersebut bertemu dengan malaikat maut. Malaikat yang membawa Nabi Idris kemudian bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saudaraku Idris ingin bertanya kepadamu tentang kematiannya. Kapan dia akan meninggal?" Malaikat maut melihat kepada Nabi Idris dengan penuh keheranan. Kemudian dia berkata dengan nada yang sangat terkejut, "Sungguh aneh, tadi Allah SWT memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat. Aku sempat bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin aku harus mencabut nyawanya di langit keempat sedangkan dia berada di bumi? Dan ternyata, dia sekarang ada di hadapanku di langit keempat ini."
Pada saat itu juga, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris dengan izin Allah SWT. Namun ini bukanlah kematian seperti kematian manusia biasa. Ini adalah perpindahan dari kehidupan dunia ke kehidupan yang lebih tinggi. Nabi Idris tidak mengalami sakaratul maut yang berat seperti manusia pada umumnya. Nyawanya dicabut dengan lembut dan penuh rahmat. Setelah itu, ruh Nabi Idris tetap berada di langit. Dia tidak dikembalikan ke bumi dan tidak dikuburkan seperti manusia lainnya. Inilah makna dari ayat, kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris diangkat ke langit, baik jasad maupun ruhnya, dan dia tetap hidup di sana dalam kehidupan yang berbeda dari kehidupan dunia. Kisah ini dikuatkan oleh hadits Isra dan Miraj, ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit-langit. Ketika Rasulullah SAW sampai di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Rasulullah SAW menceritakan bahwa Nabi Idris menyambut beliau dengan penuh kehormatan dan kegembiraan. Ini membuktikan bahwa Nabi Idris memang berada di langit keempat hingga saat ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Nabi Idris masih hidup hingga sekarang atau sudah wafat namun ruhnya tetap di langit. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi Idris telah wafat namun diangkat ke langit dalam keadaan khusus yang berbeda dari kematian manusia pada umumnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dalam keadaan masih hidup seperti Nabi Isa alaihi salam, meskipun pendapat ini minoritas. Yang jelas, kisah Nabi Idris mengajarkan kita tentang kedekatan seorang hamba dengan Allah SWT. Karena ketaatan dan keikhlasannya, Nabi Idris diberikan keistimewaan yang luar biasa. Dia tidak hanya diberi ilmu pengetahuan yang tinggi di dunia, tetapi juga diangkat ke martabat yang tinggi di akhirat. Kehidupan Nabi Idris juga mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Beliau tidak hanya fokus pada ibadah ritual, tetapi juga pada pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia. Beliau menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, untuk berinovasi, dan untuk memberikan kontribusi positif bagi peradaban. Salah satu hikmah besar dari kisah Nabi Idris adalah tentang tulisan. Sebelum Nabi Idris mengajarkan cara menulis, ilmu hanya bisa disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Ini membuat ilmu mudah hilang, mudah berubah, dan tidak bisa tersebar luas. Namun dengan adanya tulisan, ilmu bisa diabadikan. Al-Quran sendiri diturunkan dalam bentuk tertulis selain lisan, sehingga bisa terjaga keasliannya hingga hari ini. Bayangkan jika Nabi Idris tidak mengajarkan cara menulis. Mungkin kita tidak akan memiliki kitab suci yang tertulis. Mungkin sejarah para nabi akan hilang atau berubah-ubah. Mungkin ilmu pengetahuan tidak akan berkembang seperti sekarang. Ini menunjukkan betapa besar kontribusi Nabi Idris bagi peradaban manusia. Nabi Idris juga mengajarkan tentang pentingnya kerja keras dan tidak hanya bergantung pada mukjizat. Meskipun beliau adalah seorang nabi yang bisa meminta mukjizat dari Allah, beliau memilih untuk mengajarkan ilmu praktis yang bisa digunakan manusia untuk memperbaiki kehidupan mereka. Beliau mengajarkan cara menjahit, cara bertani, cara menghitung, dan berbagai keterampilan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk berusaha dan bekerja keras, bukan hanya berdoa dan menunggu mukjizat. Kehidupan Nabi Idris di langit juga mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat yang kekal. Dunia ini hanyalah tempat sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Nabi Idris yang sudah diangkat ke langit adalah simbol dari tujuan akhir setiap mukmin, yaitu untuk kembali kepada Allah SWT dan hidup di surga yang kekal. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum diangkat ke langit, Nabi Idris pernah melakukan ibadah yang sangat luar biasa. Dia berpuasa setiap hari, salat malam setiap malam, dan sangat rajin bersedekah. Dia juga sangat jujur dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Tidak pernah sekalipun dia berbohong atau melakukan hal yang tidak baik. Inilah yang membuatnya mendapat gelar As-Siddiq. Kejujuran Nabi Idris adalah pelajaran penting bagi kita semua. Di zaman sekarang, kejujuran seringkali dianggap sebagai kelemahan. Orang yang jujur dianggap bodoh dan mudah ditipu.
Namun Islam mengajarkan bahwa kejujuran adalah nilai yang sangat tinggi. Nabi Idris diangkat ke martabat yang tinggi bukan hanya karena ibadahnya, tetapi juga karena kejujurannya. Ada juga riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris sangat peduli kepada orang-orang miskin dan lemah. Dia selalu berbagi makanan dengan mereka, membantu mereka dalam kesulitan, dan mengajarkan mereka berbagai keterampilan agar bisa hidup mandiri. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu praktis yang bisa meningkatkan taraf hidup umatnya. Dalam hal ibadah, Nabi Idris mengajarkan pentingnya konsistensi. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadahnya walaupun dalam kondisi apapun. Salat 5 waktu selalu dilakukan dengan khusyuk dan tepat waktu. Puasa sunnah rutin dilakukan. Membaca kitab suci dan berzikir adalah rutinitas hariannya. Konsistensi inilah yang membuat ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Nabi Idris juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Beliau mengajarkan umatnya tentang makanan yang baik dan sehat, tentang pentingnya olahraga dan aktivitas fisik, dan tentang menjaga kebersihan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur masalah spiritual tetapi juga masalah fisik dan duniawi. Salah satu ajaran penting Nabi Idris adalah tentang pengelolaan waktu. Beliau mengajarkan bahwa waktu adalah amanah yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Setiap detik harus diisi dengan kebaikan, baik itu ibadah, belajar, bekerja, atau membantu orang lain. Beliau sendiri adalah contoh nyata dari pengelolaan waktu yang sempurna. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dalam hidupnya. Nabi Idris juga sangat menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Beliau mengajarkan bahwa menghormati orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang paling dicintai Allah SWT. Beliau selalu berbicara dengan lembut kepada mereka, selalu membantu mereka, dan tidak pernah membantah atau berkata kasar. Ini adalah adab yang sayangnya mulai hilang di zaman modern. Dalam hal mendidik generasi muda, Nabi Idris sangat perhatian. Beliau tahu bahwa masa depan umat bergantung pada pendidikan anak-anak dan pemuda. Oleh karena itu, beliau sangat serius dalam mengajarkan mereka. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga berbagai keterampilan hidup yang mereka butuhkan. Beliau juga mengajarkan mereka tentang akhlak yang mulia, tentang kejujuran, tentang kerja keras, dan tentang tanggung jawab. Yang menarik dari metode dakwah Nabi Idris adalah beliau sangat bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak atau menggunakan kekerasan. Beliau selalu menggunakan argumentasi yang logis, contoh yang nyata, dan teladan yang baik. Ketika menghadapi orang yang keras kepala, beliau tetap sabar dan terus berusaha dengan cara yang berbeda-beda hingga mereka bisa memahami kebenaran. Nabi Idris juga mengajarkan tentang pentingnya persatuan umat. Beliau tidak suka melihat umatnya terpecah belah karena masalah-masalah kecil. Beliau selalu berusaha mendamaikan orang-orang yang berselisih dan mengajarkan mereka untuk saling memaafkan. Beliau mengatakan bahwa persatuan adalah kekuatan, sedangkan perpecahan adalah kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah. Dalam kehidupan sehari-harinya, Nabi Idris sangat sederhana. Meskipun beliau memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang mulia sebagai seorang nabi, beliau tidak pernah sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Beliau makan makanan yang sederhana, memakai pakaian yang sederhana, dan hidup dalam rumah yang sederhana. Beliau mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah kebajikan dan kesombongan adalah dosa besar. Nabi Idris juga sangat mencintai alam dan lingkungan. Beliau mengajarkan umatnya untuk menjaga kelestarian alam, untuk tidak merusak lingkungan, dan untuk hidup selaras dengan alam. Beliau mengatakan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri dan jaga dengan baik. Jangan menebang pohon sembarangan, jangan mencemari sungai, dan jangan membunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan. Salah satu momen penting dalam kehidupan Nabi Idris adalah ketika beliau menghadapi kelompok orang yang sangat keras menolak ajaran tauhid.
Mereka bersikeras menyembah berhala dan bahkan mengancam akan menyakiti Nabi Idris jika beliau terus berdakwah. Namun Nabi Idris tidak gentar. Beliau terus menyampaikan kebenaran dengan berani namun tetap dengan cara yang santun. Beliau berdoa kepada Allah SWT agar mereka diberi hidayah. Dan memang, beberapa dari mereka akhirnya memeluk kebenaran setelah melihat kesabaran dan keikhlasan Nabi Idris. Nabi Idris juga dikenal sebagai nabi yang sangat dermawan. Beliau selalu berbagi apa yang beliau miliki dengan orang lain. Jika ada orang yang datang meminta bantuan, beliau tidak pernah menolak. Bahkan seringkali beliau memberikan lebih dari yang diminta. Beliau mengatakan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai harta membuat kita lupa kepada Allah dan lupa kepada sesama. Dalam hal keilmuan, Nabi Idris tidak pernah berhenti belajar. Meskipun beliau sudah sangat berilmu, beliau tetap rendah hati dan selalu terbuka untuk mempelajari hal-hal baru. Beliau sering bertanya kepada malaikat yang turun mengunjunginya tentang berbagai hal yang ingin beliau ketahui. Sikap haus ilmu ini adalah contoh bagi kita semua bahwa belajar adalah proses seumur hidup yang tidak pernah berhenti. Yang membuat Nabi Idris sangat dicintai Allah adalah keikhlasannya dalam beribadah. Beliau tidak beribadah untuk mencari pujian manusia atau untuk mendapat kedudukan tinggi. Beliau beribadah semata-mata karena cinta kepada Allah SWT. Salat beliau bukan karena takut dosa, tetapi karena rindu bertemu Allah. Puasa beliau bukan karena ingin dihormati, tetapi karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Inilah ikhlas yang sejati. Nabi Idris juga mengajarkan tentang pentingnya syukur. Beliau selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, baik nikmat besar maupun nikmat kecil. Beliau mengajarkan bahwa syukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan perbuatan. Syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur dengan hati adalah dengan merasa senang dan ridha dengan pemberian Allah. Syukur dengan perbuatan adalah dengan menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang diridainya. Dalam menghadapi cobaan hidup, Nabi Idris menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Beliau tidak pernah mengeluh atau protes kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Beliau tetap teguh dalam keimanan dan terus beribadah dengan baik. Beliau mengajarkan bahwa cobaan adalah ujian dari Allah untuk melihat seberapa kuat iman kita. Orang yang beriman sejati adalah yang tetap taat kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. Nabi Idris juga sangat memperhatikan hubungan keluarga. Beliau mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Orang tua harus mendidik anak-anak mereka dengan baik, mengajarkan mereka tentang Allah, tentang akhlak mulia, dan tentang ilmu pengetahuan. Suami istri harus saling mencintai dan menghormati. Saudara harus saling membantu dan mendukung. Keluarga yang harmonis adalah fondasi masyarakat yang kuat. Salah satu warisan terbesar Nabi Idris adalah tradisi menulis dan mendokumentasikan ilmu. Setelah beliau mengajarkan cara menulis, umatnya mulai mencatat berbagai hal penting. Mereka mencatat sejarah, mencatat ilmu pengetahuan, mencatat peristiwa-peristiwa penting, dan mencatat ajaran-ajaran Nabi Idris. Tradisi ini terus berlanjut dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita hari ini. Kita bisa membaca Al-Quran karena tradisi menulis ini. Kita bisa mempelajari hadits karena tradisi menulis ini. Kita bisa mengetahui sejarah para nabi karena tradisi menulis ini. Nabi Idris juga mengajarkan tentang pentingnya merencanakan masa depan. Beliau tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi juga berpikir tentang besok, tentang tahun depan, tentang generasi mendatang. Beliau merencanakan bagaimana cara mengembangkan umatnya, bagaimana cara menyebarkan ilmu, dan bagaimana cara memastikan ajaran tauhid tetap terjaga. Perencanaan yang matang inilah yang membuat dakwah beliau berhasil dan ilmu yang beliau ajarkan tetap bertahan hingga sekarang. Dalam hal kepemimpinan, Nabi Idris adalah contoh pemimpin yang ideal. Beliau tidak memimpin dengan otoriter atau dengan kekerasan, tetapi dengan keteladanan dan kebijaksanaan. Beliau tidak memerintah sambil duduk santai,
tetapi bekerja lebih keras dari siapapun. Beliau tidak menuntut pengikutnya untuk melakukan sesuatu yang beliau sendiri tidak lakukan. Beliau adalah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang ingin dilayani. Nabi Idris juga sangat adil dalam memberikan keputusan. Ketika ada perselisihan di antara umatnya, beliau mendengarkan kedua belah pihak dengan saksama, lalu memberikan keputusan yang adil berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan siapa yang lebih kuat atau lebih kaya. Keadilan beliau membuat semua orang menghormati dan mempercayai beliau. Yang sangat menarik dari kehidupan Nabi Idris adalah hubungannya dengan malaikat. Berbeda dengan kebanyakan manusia yang jarang atau bahkan tidak pernah berinteraksi dengan malaikat, Nabi Idris memiliki hubungan yang sangat dekat dengan beberapa malaikat. Mereka sering turun mengunjungi beliau, mengajarkan berbagai ilmu, dan berdiskusi tentang berbagai hal. Ini menunjukkan kedudukan tinggi Nabi Idris di sisi Allah SWT. Allah mengizinkan malaikat-malaikatnya untuk bergaul dengan Nabi Idris karena kesucian hati dan ketinggian akhlak beliau. Hubungan istimewa inilah yang akhirnya membawa kepada peristiwa pengangkatan Nabi Idris ke langit. Ketika Nabi Idris meminta kepada malaikat sahabatnya untuk membawanya bertemu malaikat maut, malaikat tersebut tidak ragu untuk memenuhi permintaan itu karena dia tahu bahwa Nabi Idris adalah hamba Allah yang sangat istimewa. Perjalanan Nabi Idris ke langit bukanlah perjalanan biasa. Ketika dia diangkat oleh malaikat melewati langit-langit, dia melihat berbagai keajaiban yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Dia melihat para malaikat yang sangat banyak jumlahnya, semuanya sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada yang bertasbih memuji Allah tanpa henti, ada yang mengurus awan dan hujan, ada yang mencatat amal perbuatan manusia, dan ada yang menjaga pintu-pintu langit. Nabi Idris melihat keindahan langit yang luar biasa. Warnanya yang indah, cahayanya yang terang namun tidak menyilaukan, dan ketenangan yang sempurna. Tidak ada keributan, tidak ada kekacauan, semuanya tertib dan teratur. Setiap malaikat melakukan tugasnya dengan sempurna sesuai dengan perintah Allah SWT. Di setiap tingkatan langit, Nabi Idris melihat kebesaran Allah yang semakin nyata. Langit pertama sudah sangat menakjubkan, namun langit kedua lebih menakjubkan lagi. Langit ketiga lebih indah dari langit kedua, dan langit keempat adalah tempat yang paling istimewa yang pernah dilihat Nabi Idris. Disinilah dia akan mengakhiri perjalanan duniawinya dan memulai kehidupan yang baru. Ketika malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris, prosesnya sangat berbeda dengan pencabutan nyawa manusia biasa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada ketakutan. Yang ada hanya rasa damai dan tenang. Nabi Idris merasakan bahwa ruhnya seperti diangkat dengan lembut dari jasadnya, seperti setetes air yang keluar dari wadahnya dengan mudah. Ini adalah kematian yang paling indah, kematian yang diimpikan oleh setiap mukmin. Setelah ruhnya tercabut, Nabi Idris tidak merasakan kehilangan atau kesedihan. Yang dia rasakan adalah kebahagiaan yang luar biasa karena dia tahu bahwa dia telah kembali kepada Allah yang dia cintai. Dia tidak perlu menunggu hari kiamat untuk menikmati kebahagiaan di sisi Allah. Dia sudah merasakannya sejak saat itu. Kisah Nabi Idris yang diangkat ke langit dalam keadaan masih hidup mengingatkan kita pada kisah Nabi Isa alaihi salam yang juga diangkat ke langit. Namun ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Nabi Isa diangkat ke langit untuk diselamatkan dari orang-orang yang ingin membunuhnya, dan dia akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Sedangkan Nabi Idris diangkat ke langit sebagai penghormatan dari Allah atas ketaatannya, dan dia tidak akan kembali lagi ke bumi. Para ulama mengatakan bahwa pengangkatan Nabi Idris ke langit adalah salah satu mukjizat terbesar yang pernah diberikan kepada seorang nabi. Tidak semua nabi mendapat kehormatan ini. Bahkan Nabi Adam alaihi salam yang adalah nabi pertama pun tidak diangkat ke langit dengan cara seperti ini. Ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan Nabi Idris di sisi Allah SWT. Keberadaan Nabi Idris di langit keempat juga memiliki hikmah yang dalam. Langit keempat adalah salah satu lapisan langit yang sangat penting. Dari sini, banyak urusan dunia diatur oleh para malaikat atas perintah Allah.
Keberadaan Nabi Idris di sini menunjukkan bahwa beliau tetap memiliki hubungan dengan dunia meskipun sudah tidak berada di bumi lagi. Dalam hadits Isra Miraj yang diriwayatkan